kita akan coba bahas tentang probability distribusi function atau PDF. Kalau kita nggak bisa buka RBP, udah kenapa ini internet kantor yang lain lancar, tapi buka RBP nggak bisa. Fungsi apa sih? Fungsi masa jenis itu apa ya? Fungsi PDF, probability density function. Fungsi masa jenis, bukan masa jenis, densitas ya ini. Fungsi densitas peluang. Fungsi densitas. Kayaknya soalnya dari tahun ke tahun ini sama ya. Jadi nggak berani ngasih soal. Aku pun gak nyimpen soal tahun lalu kayak gimana. Jadi kita bahas dulu aja tentang PDF secara umum itu apa. Terus, bentar. Probability function ini udah saya tulis di sini ya. Apa sih syarat PDF? Sebelum syarat PDF, kita bahas dulu apa sih PDF. Jadi PDF itu atau fungsi densitas, bener nggak sih fungsi densitas peluang probabilitas? Ada nggak? Oh, fungsi kepadatan peluang. Kalau bahasa Indonesia fungsi kepadatan peluang. Fungsi kepadatan peluang atau PDF itu probability density function itu suatu itu apa ya, bisa digunakan jika peluang itu bisa di jika sebuah peluang jika sebuah peluang hmm, itu bisa apa ya bahasanya ya, bisa direpresentasikan kali ya, bisa direpresentasikan secara kontinu oleh fx. F ini function ya, makanya jadi idenya fx. Tapi suatu fx ini, nah gitu ya, PDF itu yaitu jika sebuah peluang jika bisa direpresentasikan diwakili secara kontinu oleh fx. Jadi nilai peluang itu bahkan berubah-ubah sesuai tergantung dengan nilai x. Nilai x ini yaitu domain atau bisa dibilang sebagai apa ya, bahasa bahasa awamnya yang enak dipahami oleh orang awam, bukan domain tapi suatu variabel penentu gitu. Contohnya kalau simpelnya gini deh, aku ikut kalau dia ikut, aku nggak ikut kalau dia nggak ikut. Nah, X ini adalah dia itu sendiri, dia yang kita maksud. Kalau dia ikut, aku ikut. Kalau dia nggak ikut, aku nggak ikut. Nah, dia ini kan sebagai domainnya ya, asalnya apakah dia ikut atau enggak kan. Pak, ikut apa namanya, keikut sertaan orang ini, si dia ini akan mempengaruhi keputusan kita untuk ikut atau enggak, ya kan. Nah, maka kita dikit lah hitungannya cepat, gampang kok, lihat apa penting tahu rumus gitu. Open book nggak sih kalau nggak salah, ini open book ya. Rumus mah gampang tapi yang penting pemahamannya agak susah. Ada kata-kata kalau
dia ikut, aku ikut. Kalau dia nggak ikut, aku nggak ikut. Kan sering kan kayak gitu ya, kalau sama teman atau apa gitu. Oh, kalau dia ikut, aku ikut lah. Kalau dia nggak ikut, aku malas ikutan nah, gitu. Maka domainnya adalah si dia ini. Range-nya adalah aku. Keikutsertaan dia akan mempengaruhi keikutsertaan aku. Dia ikut, aku ikut. Dia nggak ikut, aku nggak ikut. Dengan demikian, bila disebutkan jika dia ini sebagai X dan aku ini sebagai Y, maka rumusnya itu adalah Fx sama dengan X. Yang mana jika X adalah ikut, yang mana X itu adalah ikut dan nggak ikut. Ah, ini bahasa matematikanya nih. Kalau dia ikut, aku ikut. Ah, kalau dia nggak ikut, aku nggak ikut. Nah, gini. Fx sama dengan X. Fx ini adalah aku ini ya. Fx itu kan Y ya. Fx sama dengan X. X ikut, ya X-nya, ya X-nya jadi ikut. X-nya ikut, ya X-nya jadi nggak ikut. Ini adalah maksud dari X yang ada di distribusi function penentunya. Tapi kalau dalam hal ini, kalau dalam PDF kan dalam berupa angka ya, dan juga probabilitasnya. Tapi ini kita ambil yang simpelnya dulu, dengan kemungkinan 1, 0. Beda kayak gini, kalau dia ikut, aku nggak ikut. Kalau dia nggak ikut, aku nggak ikut. Nah, itu kan bukan suatu, tidak ada fungsi yang bekerja di sana karena apapun yang ditentuk, apapun keikutsertaan si dia ini, si aku nggak akan ikut. Tidak peduli. Sebenarnya independen, masing-masing independen. Masing-masing independen, berarti nggak akan pengaruh di maksudnya probabilitas ini. Gitu. Sampai sini ngerti nggak? Untuk teks. Kak Ayah ngambil Stanford nggak sih semester ini? Enggak, Kak. Aku Oh enggak. ya, Semester berapa pasti aku lupa lagi. sebenarnya aku ngambil Pemprov itu bentar, karena aku habis cuti jadi kayak 2 semester lalu ngambil, tapi hasilnya jelek, tapi Oh ngulangnya gitu. mungkin di semester depan gitu, Kak. Oh gitu. Berarti sekarang Ya, semester 4 3 apa 3? 3, Kak. 3. Iya, betul. Gitu. Itu maksudnya FX ini apa sih? Kalau hitungan mah udah lah gampang. Sebenarnya kalkulasi jago udah gitu. Yang penting itu pemahaman kita ya. Semua mata kuliah matematika tuh kalau udah hitungannya itu kan gampang. Tapi paham apa enggaknya itu yang masalahnya di situ. Jadi gini ya, itu adalah X-nya itu seperti ini. Nah, lalu apa lagi ya? Dibahas ya PDF. Nah, syarat sebuah tuh fx ini enggak, fx nggak sembarang fx. Fx ini jadi nggak sembarang kita ngasih suatu fungsi 3x² tambah 2x tambah 7 misalkan. Tiba-tiba ini adalah sebuah PDF, nggak gitu. Syarat menjadi PDF, fx itu ada 3. Udah. Fx itu harus bernilai lebih dari 0 untuk setiap x bilangan real. Kenapa? Karena hasil dari fx ini nggak ada probabilitas minus. Ya nggak? Probabilitas itu nggak ada yang minus. Nilainya harus di atas 0, harus positif. Fx harus positif. Kalau fx-nya hasilnya negatif, maka nilainya pasti, ya berarti dia bukan PDF. Dan X itu pun ya pastinya harus dalam real ya. Karena ini menyangkut nanti di genom kok. Kalau di gambar itu akan sih gitu misalkan.
Ini distribusi normal ya. Nah, ini tuh PDF yang bisa dicari nih. PDF ini. Coba. Kedua, fx itu harus continue. Fungsi fx ini harus continue. Sebenarnya nggak akan dibahas sih di probabilitas. Di PTP atau Pemprov ini udah pasti nilainya, udah pasti fungsi yang diberi itu continuous karena menganalisa apa fungsi itu continuous atau enggak bukan di mata kuliah ini ya, tapi dianalisa, dianalisis satu. Kalau sekarang namanya pengantar analisis, real kali kalau orang namanya sekarang itu. Lalu yang ketiga adalah integral dari domain fx itu harus bernilai satu, nilainya harus satu integral. Kalau ini kan dari seluruh bilangan ya, seluruh bilangan x anggota x real gitu. Tapi sebenarnya bukan seluruh bilangan dari tak hingga sampai minus tak hingga, tapi domainnya aja. Jadi contoh cari apa, coba cari contoh. RBP-nya baru bisa dibuka nih. Oke. Bentar ya, 5 minutes. Kalau Pemprov jelas nggak mungkin bisa bikin soal sendiri. Kalau dia harus ngambil aja. Oke, coba ini. Mana ya? Paper. Nah, nih contoh. Fx sama dengan 1000 atau per 1000. Pertama kita analisa, ini pasti continue ya. Jadi syarat kedua bisa kita lupakan. Syarat pertama, saya ganti warna. Syarat pertama, fx harus bernilai lebih dari 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Oke, syarat kedua, integral domain dari fx dx harus nilai satu kan. Kita lihat nih apakah fungsi ini bernilai memenuhi syarat PDF atau enggak. Kita lihat fungsi x itu hanya ada di sini. Untuk x, berarti domainnya itu adalah ini domainnya ya, domainnya ini. Jadi x itu selalu bernilai positif kan, kalau kata PDF ini. Rumus ini berlaku untuk x bernilai positif, x nilai lebih kecil dari 0 ya 0. Kita lihat, kita bongkar, kita bedah rumus fx ini. Pangkat min x per 1000. Nah, gini kan rumusnya. Untuk x semua bilangan real, yang mana x itu lebih besar daripada 0, ini adalah nilai positif. Kenapa nilai positif? Pangkat minus x per 1000. Yang mana sudah biarkan ada 1 per pangkat x per 1000. Pangkat x per 1000 ini sudah pasti nilainya positif. Gak mungkin ada nilai negatif.
orang E-nya aja nilainya itu berarti 2,13. Nilai bilangan natural nilai oh, nilai 18. Itu sendiri nilainya adalah 2,718 titik 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 titik. Udah pasti nilai anggota apa namanya bilangan positif ini dipangkatkan oleh berapapun hasilnya pasti bilangan positif. Satu per bilangan positif udah pasti nilainya bilangan positif. Oleh karena itu ini fx ini memenuhi syarat pertama. Sampai sini ada yang masih bingung nggak atau ditanyain nggak untuk melihat syarat ada yang baru lagi ada Kak Lena dan Kak Edi. Paham berarti ya? Ini masih enak nih kalau nyari. Yang penting dia positif atau enggak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut ya. Kita akan melihat integral domain dari fx. Apakah nilainya satu atau bukan? Karena nilainya harus satu. Jadi warna apa ya? Warna putih, warna kuning. Integral 0 sampai k hingga dari 1/1000 dikali pangkat min x per 1000 dx yaitu 1/1000 integral 0 k hingga pangkat min x dx. Kenapa 1/1000 ini dikeluarkan? Karena dia berupa konstanta. Makanya jadinya 1/1000 ini dikeluarkan. Oke. Lalu kita di sini pakai integral substitusi. Yang mana punya adalah min x per 1000. Oke. Hingga du per dx sama dengan min 1/1000. Oke. Di sini oke ya. Atau du sama dengan min 1/1000 dx. Sampai sini gimana? Bentar. Salah. Jadinya dx sama dengan min 1000 du. Nah, gini. Kita jadikan 1/1000. Jadi ini jadinya adalah 1/1000 integral 0 sehingga min 1000 pangkat u du. Ya enggak? Ya enggak sih? Iya benar. Jadinya min 1000-nya keluar. Jadinya ini min 1000/1000 ya. Pangkat hingga 0 pangkat u du. Udah enak nulisnya. Aduh, udah seger.
Jadi min 1 ya, min 1 dikali E pangkat U lagi, karena integral E pangkat U jadinya E pangkat U ya. Sehingga dan 0. Oke, min 1 E pangkat U-nya masukin min X per 1000. Sehingga 0. Lalu jadinya min 1 E pangkat minta hingga per 1000 dikurang E pangkat min pangkat 0. Ya enggak? E minus pangkat hingga per 1000 itu kan mendekati 0 ya. Ya enggak? Kan ini minus nih. Berarti kan 1 per E ya. E-nya tuh E-nya pangkat tak hingga. Berarti limit nih. Berarti kita pakai limit sih ini. Kita dapatkan 0 dikurang E pangkat 0 1. Min 1 dikali min 1. Hasilnya 1. Terbukti integral domain dari fx hasilnya adalah 1. Nah, makanya fx ini adalah probability density function atau fungsi kepadatan probability. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Bingung ya sama? Saya juga awal-awal bingung kok. Ini memang pada ngerti atau nggak tahu mau nanyain apa? Mau bingung nanyain apa? Maaf, bisa direview dari awal sedikit nggak? Tadi saya ketinggalan, baru buka WA grupnya. Oke, ini tadi siapa sih? Kalena atau Kak Eni? Kalena tadi ya? Iya, Kak. Oh Saya iya. baru join, jadi ketinggalan dari awal sedikit. Oke. Jadi kita kan hari ini bahas tentang probability density function ya. Atau bahasa Indonesianya fungsi kepadatan probabilitas. Nah, apa sih fungsinya itu? Jadi PDF itu tuh jika sebuah peluang bisa direpresentasikan secara kontinu oleh fx. Gimana sih maksudnya direpresentasikan secara kontinu oleh fx? Kenapa sih peluang itu tiba-tiba ada fx-nya? Kalau ada fx kan berarti ada x ada y ya. Nah, tadi aku apa namanya aku ilustrasikan dengan kayak gini. Kalau dulu masih sekolah atau lagi di mana gitu kan kalau ngomong gini kan ya kayak, oh kalau diajakin kemana-mana nih lagi malas ikut, oh kalau dia ikut aku ikut ah, kalau dia nggak ikut aku nggak ikut juga gitu. Nah, di sini tuh bisa disebutkan kalau domainnya itu adalah si dia ini yang kita sebut dia ini, dan range-nya itu aku ini, dia itu sebagai x aku sebagai y. Kalau aku ikut, kalau dia ikut aku ikut, kalau dia nggak ikut aku nggak ikut. Di sini kan ada ketergantungan ya, ada sebuah hubungan lah, ke keikutsertaan si dia ini akan menentukan keikutsertaan aku. Oke, maka bisa dianggap fx itu sama dengan x. Fx kan y ya. Fx itu sama dengan x. Yang mana nilai x itu antara dua, antara ikut atau nggak ikut, satu atau nol, biner. Seperti itu. Nah, fx sama dengan x ini sudah bisa sebagai ilustrasi lah. Kadang-kadang itu suatu peluang itu dapat direpresentasikan atau diwakilkan dengan sebuah fungsi. Tapi nggak semua fungsi ujuk-ujuk bisa jadi
fungsi kepadatan peluang. Aku ngomongin PDF ya sampai dari sekarang ya. Fungsi kepadatan peluang itu adalah PDF. Ngomongnya kepanjangan soalnya. Oke, PDF. Nggak semua fungsi fx itu menjadi PDF. Kenapa? Karena ada 3 syaratnya menjadi sebuah fungsi menjadi PDF. Pertama, nilai fx itu harus bernilai positif untuk setiap x anggota bilangan real. Gitu. Contoh yang ini aja ya. Fx ini harus bernilai positif kalau x-nya itu bernilai apa? Oh ya, kayak gini aja. Kalau x-nya ikut berarti y-nya ikut. X-nya nggak ikut, y-nya nggak ikut. Kalau ini x-nya itu adalah bentuk bilangan real, bukan ilustrasi tadi. Contoh nih, ada ujuk-ujuk, ada misalkan bikin, misalkan apa sih ini? Kak Lena, Kak Lena, misalkan bikin, saya bikin rumus 7. Ini adalah probability, ini adalah PDF ngomong misalkan. Enggak lah kayak gitu. Ada kondisinya. Nilai efek itu untuk semua bilangan X anggota bilangan real itu harus 0. Itu ya. Yang kedua, efek itu harus fungsinya itu harus continue. Nah, kita kan belajarnya PTP nih, pengantar teori peluang atau pengantar probabilitas dulu namanya. Kita nggak akan ngebahas continue sebuah kontinuan fungsi. Jadi anggap aja semua fungsi itu pasti continue. Nanti belajarnya di pengantar analisis real. Nah, yang ketiga, integral domain dari fx itu nilainya harus 1. Kenapa? Karena luas area ini harus bernilai 1. Karena nggak ada probabilitas nilainya itu minus atau di atas 1. Itu. Nah, tapi aku kasih contoh soal. Kita lihat nih ada sebuah rumus, ada sebuah fungsi fx sama yang 1/1000 dikali pangkat minus x per 1000, yang mana nilai x itu harus apa nilainya itu lebih besar atau sama dengan 0. Itu bilangan bilang x itu ada bilangan non negatif. Kita lihat pertama, apakah fx bernilai lebih besar dari 0 atau tidak. Ini ya, ini aku jabarin. Satu-satunya suatu apa namanya fungsi yang dependen, yang berkegantungan oleh x itu adalah pangkat min x per 1000. Nah, ini aku keluarin. Kita bedah. Pangkat min kan kalau pangkat minus berarti sebenarnya 1/, ya. Jadinya 1/, pangkat x per 1000. Nah, karena itu nilainya bilangan positif, yaitu 2,718 bla 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 bla, suatu bilangan positif dipangkatin apapun nilainya, itu pasti akan bernilai positif, walaupun pangkatnya minus, walaupun pangkatnya koma. Nggak mungkin nilainya jadi negatif. Tuh. Berarti karena ini positif, otomatis sekali 1/1000 pasti positif juga dong. Makanya syarat nomor 1 terpenuhi. Terus tadi yang panjang, mungkin Kak Lena ikutnya pas udah di nomor 2 kali ya. Kita harus mencari nilai integral domain dari fx dx itu harus sama dengan 1. Taunya dari mana? Kita cari dulu ini. Kita cari dulu nih. Nilainya 1 nggak sih? Itu. Cara nyarinya adalah domain. Nah, domainnya kan dia bilang x itu lebih besar atau sama dengan 0. Berarti nilai terkecilnya 0, nilai terbesarnya tak hingga kan. Tulislah di sini 0 tak hingga 1/1000 pangkat min x per 1000 dx. 1/1000-nya sebagai konstanta dikeluarkan, jadinya 1/1000 per tak hingga per 0. Ini. Lalu kita pakai integral substitusi. Kita udah belajar di kalkulus 2 ya. Di kalkulus 2 udah belajar. Satu apa 2 ya? 2 kalau nggak salah. 1 cuma turunan sama daerah Taylor doang. U sama dengan min x per 1000 integral 2 ya. Kalkulus 2 ya bener ya. du per dx sama dengan min 1/1000. Jadinya du itu adalah min 1/1000 dx. Jadinya dx itu adalah min 1000 du. Kita masukin ke sini. Nah, yang ini tadi kita ganti jadi ini 1/1000 itu di luar. 1/1000 integral min 1000 EU du, karena dx ini diganti sama min 1000 du. Ininya diganti sama u kan, yang pangkat dari e ini. Min 1000 ini kan konstanta ya. Kita keluarin lagi.
Jadinya 1000 dikali min 1000. Hasilnya kan min 1000 per 1000. Integral 0 sampai T hingga E pangkat U DU. Min 1000 per 1000 kan min 1. E pangkat U diintegral jadi E pangkat U lagi. Pangkatnya apa namanya jadinya T hingga sama 0. Kita ganti U-nya jadi X tadi lagi. Jadi E pangkat min X per 1000 yang U tadi di sini ya. Masukin nilai T hingga. Nah ini kenapa mungkin aku jelasin deh ya. In case ada yang masih bingung. Kenapa E pangkat min T hingga per 1000 itu sama dengan 0. Mengapa? Karena pangkat min ini kan sebenarnya sama aja kayak 1 per pangkat tak hingga per 1000 ya enggak? Ini kita tuh nggak bisa nyari sesuatu hal itu kalau dipangkatin sama tak hingga. Oleh karena itu kita akan memakai limit. Limit menuju tak hingga, aku nggak tahu variabelnya apa, dari 1 per pangkat tak hingga per 1000 ya. Jadi kan pangkat tak hingga kan sebenarnya pangkat 1 per tak hingga kan. Limit 1 tak hingga berapa? Hasilnya pasti 0. Semakin besar pembaginya, maka nilai itu akan terus-menerus mendekati 0. Makanya dapatnya angkanya 0. Pangkat 0, 1. Jadinya 0, 0 ini 0, ini 1. 0 dikurang 1. 0 kurang 1 kan min 1 ya. Min 1 kali min 1 hasilnya 1. Terbukti kalau integral domain dari nilai ini adalah 1. Sesuai dengan syarat integral domain fx dx sama dengan 1. Seperti itu. Gitu Kalena. Oke, Kak, Gimana Kak? makasih Kalena. penjelasannya. Ya, Oke. makasih. Oke Kak. Sama. Terus ya. eh, Coba aku cek dulu. Diskusi 4 tuh sebenarnya ini sih kalau nggak salah tuh kalian disuruh untuk membuktikan sebuah fungsi itu termasuk PDF atau bukan. Jadi intinya ingat dua hal ini ya, syarat PDF itu dua ini. Fx itu harus lebih besar dari 0, caranya bukan perlu dihitung, yang penting lihat aja nilainya ada yang negatif atau enggak. Kalau ada, pokoknya nilainya kalau positif semua udah pasti lebih besar daripada 0. Terus ya yang perlu ngitung ini doang sih, integral domain doang. Apa ya? Beda. Oh iya, yes. Oh nggak ada. Oh ini OneDrive. Bener. Pasti nggak ada. Iya, yes. Pengantar probabilitas nggak ada ini tuh. Probabilitas. Hmm, udah mulai soalnya. Contoh lagi deh ya, kasih contoh soal lagi. Udah jam segini aja. Oh langsung deh, ini deh. Terus ini yang banyak hitungan ya. Dadah.
Yang tadi, soal yang tadi nih. Bila variabel random X mempunyai densitas ini, nilai P untuk X antara 100 sampai 1000 berapa? Kalau ini gampang, langsung integral aja. 100 sampai 1000 tadi sih. 1/1000 min X per 1000 dx. Tadi udah tahu ya, jadi nggak usah hitung lagi deh. Min 1, pangkat U. Nah, gitu lah. Hasilnya udah pasti gini. Min 1, pangkat min kok bisa? Pangkat min X per 1000. 1000 sama 100-an. Ini dapat dari mana? Udah dihitung tadi. Kalian pasti malas kan dengar aku ngomong kan hal yang sama. Sama Alex juga malas hitungnya. Ini ya zeret, habis segini. Nah, kita ganti tak hingga sama nol doang. Jadi 1000 sama 100. Kenapa 1000 sama 100? Karena domainnya adalah 100 sampai 1000. Ya, domainnya tuh segini, 100 sampai 1000. Makanya integralnya dari 100 sampai 1000 gitu. Itu kenapa dapetnya 100 sama 1000 ya. Ini terus ini udah segini tadi udah baru lagi nggak sih? Nggak ada ya. Cuci nggak ada, berarti nggak perlu penjelasan ulang. Oke, lanjut. Yang satu, pangkat hmm, min 1000 per 1000 dikurang pangkat min 100 per 1000 dengan min 1, aduh. Pangkat min 1 dikurang pangkat min 1 per 10. Ini 100 per 1000 ya kalau nggak tahu ya. 1000 itu 1 per 10, 1000 per 1000 itu 1. Lalu min 1, 1 per dikurang 1 per pangkat 10. Aduh. Oh, udah kayak gini, gimana cara ngitungnya? Kalkulator. Excel lah, mana Excel ya? Oh, Insya Allah. Sering waktu masih lagi di kantor soalnya. Masuk terus. Nih, coba deh. Nah, kan tadi soalnya kayak gini ya. Nah, kayak ini soalnya ya. Jadinya kan 1 per nih. Sama dengan satu dulu. Cus. Ini pangkat 10. 1 per, salah. 1 per ini. 1 per ini. Oh, kok
Maaf, itu yang E pangkat minus 1/10 bukannya sama dengan 1/E pangkat 1/10 ya? Kenapa? Yang E pangkat minus 1/10. Oh iya, bener. Terima kasih Kak siapa? Kak Lena bukan? Terima kasih ya. Oh, alasan saya SD nilai matematikanya nggak pernah 100, tidak teliti. Tanya kok aneh, kok nilainya jadi minus, mincar. Cuh, enak. Aduh, enak. Sekarang udah enak. Nah, jadi nilainya itu kan segini nih. Kurangin kan sama dengan ini, kok ulang tambah sih. Tuh, minus 0,53. Kemudian tinggal dikali sama min 1. Dapat hasilnya adalah 0,53695. Bikin jadi itulah, berpangkat 0, aja. Ya ini berpangkat 0, sih itu. 3, 2, 3, 537. Nah, 537 ya. Mana sih? Teams. Sampai lebih share. Wih, ada hasilnya. 53. Ada nih. Ada kan? Ada. Karena pakai Excel atau kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator, nggak akan ada hasilnya. Karena kalian nggak tahu hasilnya berapa gitu. Artinya apa? Ini match start dikit ya. Artinya apa? Artinya dalam peluang ini modus apa namanya, sebaran datanya itu akan banyak sekali di antara 100 sampai 1000 karena nilainya di bawah 37. Berarti sekitar 27% ke kiri, 27% ke kanan, garis median gitu. Masuk ke apa sih namanya, standar deviasinya lah. Ini masuk standar deviasi itu 100 sampai 1000. Kira-kira seperti itu. Terus ini ada pertanyaan nggak? Jadi cara nyarinya kalau diketahui X-nya berapa sampai berapa kayak gitu ya, diintegralin ya. Integralin ke fungsi. Masih enak kok PDF. Belum ke harapan bersyarat, momen generating function, momen fungsi pembangkit momen, MGF baru. Ntar ya, tapi yang terakhir gampang. Diskusi 8 tuh sama diskusi 8 tuh yang paling gampang. Time proof paling gampang tuh di diskusi 8. Nanti ada juga soalnya di UAS nomor 4. Wah, itu enak banget itu deret. Rantai Markov. Enak banget. Kalau ini udah mulai agak agak membusingkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ntar aku ambil minum dulu.
Oke. Coba kita kerjakan selanjutnya. Ini gampang juga sih, kayak tadi mirip. Oke ya. Ini saya udah simpan di sini. Nah, diketahui fx itu ini kan 0 ya untuk x kurang dari eta hingga kurang dari tas hingga salah ini x kurang dari 0 ngaco soalnya biasalah BMP sering tipenya bikin bingung nanti kalau kalian ngambil matematika aktuaria itu banyak banget tipenya yang kalau kalian ikutin tipenya itu bakal bakal jadi nggak ngerti banget aktuaria dan malahan bisa bikin nilai tugas diskusi segala macam jadi jelek karena banyak banget tipenya parah bukan tipe harga jadi haga atau hagar gitu enggak tipenya tipe rumus parah banget nih ya ini X kurang dari 0 nih harusnya nih tuh jadi diketahui fx itu adalah dengan c pangkat min 3x untuk 0 x hingga dan ini adalah p b f kita disuruh nyari nilai c yaitu sebuah konstanta kalau kan PDF ada dua syarat ya PDF ada dua syarat ya yang pertama itu fx lebih besar daripada 0 integral domain adalah sama dengan 1. Maka karena itu kita cuma bisa nyarinya pasti yang nomor 2. Karena kalau pengen tahu positif, ya udah nilai C ini harus positif. Lah A, B, C, D, E semuanya positif kan. Gimana kita bisa mencarinya? Makanya kita harus pakai syarat kedua, yaitu integral 0 sampai tak hingga dari C, E pangkat min 3F itu nilainya harus bernilai 1. Tuh, kita keluarin C-nya ya. Ya kan konstanta nih, kita keluarin. Sama kayak tadi, 0 hingga min 3x dx. Tapi simpan dulu di luar gitu. Biasa, sama dengan min 3x, du per dx sama dengan min 3, dx sama dengan min sepertiga du. Enggak, ya dong. Nya C 0 sampai hingga min sepertiga pangkat U du. Yang dengan min sepertiga yang keluar, jadi min sepertiga C pangkat U hingga 0. Masih ya ini. Dengan min sepertiga C pangkat hingga yang dulu min 3x ya hingga sampai 0 min sepertiga C pangkat min hingga kan tiga kali hingga kan hingga kan dikurang pangkat 0. Ya enggak sampai sini ngerti kan sosial nih soal ini paham ya oke karena ke bawahnya gampang min sepertiga C pangkat min hingga berapa 0 kenapa 0 udah dijelasin tadi ya
pakai aturan limit. Pangkat 0 berapa? 1. Jadinya 1 sama dengan min sepertiga dikali C dikali min 1. 1 sama dengan 1/3 C. Jadi C nilainya berapa? 3. Ada nggak hasilnya 3? Ada. Jawabannya yang D. Gimana? Gampang kan? Nanti paham sih. Nggak gampang juga. Aku juga dulu pusing ngerjain. Ngerti PDF-nya gak pusing juga dulu. Soalnya nggak ada yang ngebantuin. Pusing. Bantuan Gemini aja. Biar bisa ngerti. Sama ChatGPT. Ada pertanyaan nggak? Kira bakal lama. Sebentar doang ngerjain. Ada pertanyaan nggak? Untuk sampai saat ini. Nah, gimana ini nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, apa lagi ya? Coba. Hmm. Hmm. Harga harapan bersyarat minggu depan aja. Kalau nggak ada, untuk PDF cukup sih udah sampai sini doang. Harga harapan coba coba aku lihat dulu. Waduh, ini tuh ngomongnya kayak mana tuh? Satu. Harga harapan dari variabel apa? Oh iya, bonus sedikit lah. Kasih nggak ya? Kasih lah. Belum.
Mana ini? Jadi variabel jadi X dan Y itu disebut independen jika nilai fxy sama dengan fx x dikali fy gitu. Karena dia nggak punya variabel y atau nggak punya pokoknya kalau dia nggak punya salah satu variabel, berarti kan nggak ada nih. Ini kan contoh yang ini nih ya, kan fy-nya nggak ada nih, berarti nggak memenuhi. Kalau nggak ada kan nol tuh, harusnya fxy-nya nilainya nol gitu. Jadi tidak independen itu fxy itu harus sama dengan fxx dikali dengan fy, fx dikali fy gitu. Ini by the way turunan ya. Fx itu turunan x doang atau turunan y doang. Itu. Apalagi ya. Kayak gimana nih Kak? Kayaknya udah kan Kak. Sudah 16 Oke, menit Kak. lagi sih. Nggak ada yang bertanya juga ya, teman-teman pada paham ya sih. Kak, maaf, Kalau PDF ini udah gitu. Oh, Kak itu ada Ya apa? Kak Dina. ini, kan kalau di modul BMP itu kan ada beberapa variabel acak ya. Maksudnya, Karya. kadang ya saya kalau udah ke Ya. rumusnya insya Allah bisa ngikutin. Cuma kadang kalau dari Ah, soal cerita gitu, suka bingung gitu, ini tuh pakai yang mana rumusnya gitu, suka masih bingung gitu. Kalau udah tahu ini, ya insya Allah bisa gitu, kalau udah tahu rumusnya. Tapi kalau dari soal cerita, kan soal tuh kadang ada yang bentuk cerita, terus ini tuh pakai yang mana ya gitu, masih suka bingung gitu. Karena saking banyaknya apa ya variabel acak ini, rumus. rumus gitu. Mhm. Good news-nya sih di UAS dan di tugas dan diskusi itu nggak ada soal cerita. Ada sih, cuman bukan di bagian ini. Soal cerita tuh ada Hmm. yang ntar di rantai Markov sama di yang awal-awal. Cuman itu good news-nya. Cuman kalau mau pakai yang mana di sini, pakai contoh mana ya? Ntar aku buka lagi BMP. Udah di close. Wait ya. Nol koma dua. Contoh. Ini aku baru buka. Wait. Sorry.
Nah, baru. Contoh ini kali ya. Ini agak-agak itu sih. Sebuah mata uang tidak seimbang. Oh, jadi mungkin berat sebelah kali ya. Mata uang tersebut dilempar 3 kali dan X menyatakan jumlah muka yang tampak. X sama dengan 1. Nah, gini. Contohnya mungkin kayak gini ya, kayak. Ya kayak gitu pakai yang mana gitu masuknya ke. Nah, kalau ini pasti binomial kan sih. Kayak pakai binomial ini. Coba. Jadi itu kita harus tahu dulu sih Kak, apa sih definisi setiap variabel, apa ya, setiap variabel acak ngomongnya apa ya? Distribusi. Setiap distribusi itu apa sih? Kan ada distribusi, ada diskrit, ada Bernoulli, ada binomial, ada geometrik, Poisson, kontinu, eksponensial, gamma, normal, bla 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 bla. Nah, jadi contohnya yang ini kan anggapannya muka itu kita anggap sebagai sukses dan gambar. Apa sih muka dan gambar di sini? Jadi biasanya ya muka lah, warnanya selain muka gitu. Selain muka gambar mungkin muka itu angka. Ada kita melakukan semua trial yang independen, yang si independen itu tidak saling berhubungan. Kan kalau lempar koin itu nggak saling berhubungan kan, nggak tergantung sebelumnya dapatnya muka, terus sekarang dapatnya muka lagi apa enggak gitu. Nggak kayak gitu kan. Semuanya saling independen. Hasilnya juga antara dua, antara sukses dapat muka atau gagal nggak dapat muka. Gitu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu dia itu pakainya binomial. Kalau ngeliat BMP halaman berapa ini 8 ya? Halaman 8. Kalau harus tahu pakai yang mana biar bisa langsung tahu, harus itu sih harus konsisten sama latihan soal. Cuman hafal pun kalau udah sering ngerjain hafal, tapi gitu semester lewat ya kayak aku ya dulu bisa. Sekarang harus baca-baca dulu baru tahu pakainya yang mana. Tapi ya pakainya yang binomial yang paling cocok tuh. Kenapa hasilnya bukan Bernoulli? Karena di sini lebih dari satu kali trialnya ngelemparnya. 3 kali kan yang diminta, makanya pakai binomial. Itu bedanya Bernoulli sama binomial. Binomial itu Bernoulli yang berulang-ulang, yang mana setiap pengulangannya itu independen. Gitu. Gitu Kak Lena. Itu kan Kak Lena ya? Ya, Tuh.
Itu sih. Kalau aku yang lain kayaknya bukan soalnya. Kalau Poisson itu biasanya dipakainya kalau kayak pabrik gitu. Buat hasil apa sih namanya? Eh Seperti misalkan ada beberapa yang cacat. Oh ini contoh nih Poisson. Jumlah kecelakaan terjadi pada suatu jalan raya merupakan variabel acak Poisson dengan lambda sama dengan 3. Lambda itu rata-ratanya. Itu kan banyak banget tuh orang lewat kendaraan raya kan banyak banget. Makanya Poisson. Yang sering dipakai tuh Poisson, binomial, hypergeometrisnya ada hypergeometrik. Geometrik ada. Distribusi normal. Jelas ya kalau distribusi normal ya. Distribusi normal pasti ya dipakailah di statistik segala macam. Terus gamma jarang sih. Kalau soal gamma jarang. Paling nanyain gimana gamma, ntar gimana saya dapetin rumusnya itu ada. Tapi bukan di mata kuliah ini ya. Mata kuliah apa ya? Ntar? Pengantar statistika matematis. Itu ntar itu kan sekarang belum tidak perlu khawatir bang. Itu sih kak. Kalau misalkan mau life hacknya aku kasih tahu aja. Yang paling sering itu ya Bernoulli, binomial, Poisson, terus hypergeometrik. Seingat aku tuh hypergeometrik itu gimana ya? Tapi kalau misalkan jumlahnya banyak banget, contohnya kayak apa namanya orang bukan bikin pabrik, orang punya pabrik, terus dari sekian banyak dari sekian ribu atau puluhan ribu produksi tiap hari, yang cacat ada 3 gitu. Nah itu pakainya Poisson. Kalau sukses gagal itu pakainya binomial sama Bernoulli. Bedanya apa binomial sama Bernoulli? Binomial itu Bernoulli yang berulang-ulang dan saling independen, nggak saling dependen. Kalau saling dependen dia bukan binomial. Oh ya, kayaknya belum pernah sih nemu yang kayak gitu. Yang saling independen ya, aku pribadi. Mungkin ada pasti, cuman aku nggak tahu apa. Belum belum pernah baca. Gitu. Kan semester Sukses satu tuh gagal. semester Ya. satu tuh kan pernah dapat pengantar statistik ya Kak. Itu kan sebenarnya Oh, ada juga kan tentang ini apa iya. yang Bernoulli ya udah pernah sih. Cuma maksudnya ini dibahas lagi sekarang tuh di pengantar probabilitas apakah ada bedanya atau sama aja sebenarnya gitu. Sebenarnya sama aja sih konsep Bernoulli, konsep dulu hypergeometrik dapat nggak sama binomial sama Poisson? Harusnya dapat sih Poisson. Ada, iya, ada Ada dapat ya? juga. Coba Nah, ini misalnya kalau dibahas lagi tuh apakah ada perbedaannya atau mungkin lebih apa ya maksudnya advance-nya atau gimana gitu. Kan jadi enggak sih, ngulang lagi kalau nggak ada mm, perbedaan. sama aja ya berarti. Hmm. Semuanya ngulang lagi. Sampai aku kemarin kemarin belajar pengantar statistika matematis itu bukan mata kuliahnya. Hmm. Pengantar statistika matematis bukan PSM. Apa? Pengantar statistika matematis bukan nama mata kuliahnya. Eh, metode nih, metode Ya. statistika satu kalau nggak salah. Oh, Mathstat ya. Iya, Ya, iya. ntar dibahas lagi tuh di pengantar statistika matematis. Oh, Semester berarti berapa sama, ya? sama aja Sama-sama berarti. semua kok. Sama persis ya. Oh, ya jadinya saya diulang lagi, kadang bingung lagi kok diulang lagi apa beda gitu. Sama aja ya. Paling itu sama aja, cuman ntar yang satu mungkin lebih ke praktikalnya, satu lagi dipakai buat apa ya? Kalau yang praktikal kan matchstat, kalau probabilitas yang di ini pengantar teori peluang itu ngomong tentang distribusinya gimana. Contohnya makanya nggak begitu dibahas banget ini, bahkan di UAS dan diskusi pun kayak nggak dibahas deh kalau nggak salah ya. Soalnya emang nggak penting-penting amat, cuman ngasih tahu aja oh variabel acak tuh banyak loh macamnya. PDF itu yang udah ada template-nya ini loh, gini 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 gitu. Itu Hmm. terus kalau di pengantar saksikan matematis itu ntar lebih ke nyari gimana sih kita dapat rumus ini gitu. Hmm.
cara dapetin rumus itu gini loh caranya gitu sih. Tapi sebenarnya isinya pesan aja. Oh, Nggak ada yang lebih ekstens juga satu sama lain. oh, baik Kak, makasih. Sama-sama. Oke, kalau ada lagi yang ditanyain, kayaknya sampai sini dulu aja kali ya. Ketemu lagi hari apa? Sabtu. Sabtu aku bisa ya sama depannya. Kayaknya bisa insya Allah. Semoga Sabtu aja bisa lagi ya. ya, Kak. Saya kan udah ya, nanti kalau ada tiba-tiba berhalangan lagi, ya ntar Oh aku ya, bilang aku kabarin lagi. siap Gitu. Kak, berkabar aja Kak. Hmm. Oke, udah ya Kak Oke, kalau berarti. gitu. Udah, sekian Oke, untuk hari ini. Bye. oke. Terima kasih Kak Fajar, terima kasih teman-teman.